lima, Kostrad, maju terus, pantang mundur. Jangan tinggal. Tatap mata yang tajam, sikap berwibawa, semangat berkobar di dada, uah. Mantap! Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau Kostrad, merupakan salah satu kesatuan yang berada di bawah Komando TNI Angkatan Darat. Melansir laman resmi Kostrad, disebutkan bahwa, tugas utama Kostrad adalah membina kesiapan operasional, atas segenap jajaran komandonya, serta menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis, sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sejarah lahirnya, Kostrad. Sejak diproklamasikannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, permasalahan rongrongan demi rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, silih berganti berusaha untuk menghancurkan NKRI, yang ditandai dengan terjadinya beberapa peristiwa di tanah air, yaitu rongrongan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti 1. Pengkhianatan PKI Musso di Madiun tahun 1948. 2. Pemberontakan DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat tahun 1948. 3. Pemberontakan APRA Westerling tahun 1950. 4. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar tahun 1950. 5. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan tahun 1950. 6. Pemberontakan RMS di Maluku tahun 1950. 7. Pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi tahun 1958. Namun, atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, segala bentuk rongrongan tersebut dapat dihalau. Berdasarkan struktur organisasi tugas TEP 05 tanggal 5 Agustus 1958, telah dibentuk Kodam hampir di setiap provinsi, namun saat itu masih bersifat teritorial dengan kemampuan terbatas, yang terdiri dari Kodam, Korem, Brigade, dan Batalion. Menjelang akhir tahun 1960, pimpinan Angkatan Darat menganggap perlu membentuk satuan militer yang bersifat mobile, berkemampuan linut, yang siap tempur menjalankan tugas di seluruh tanah air. Maka, dibentuklah Cadangan Umum Angkatan Darat atau disingkat dengan CADU AD, di mana gagasan dan ide ini keluar dari Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1960. Dan sebagai realisasi dari gagasan ini, maka keluarlah skep Kepala Staf Angkatan Darat, nomor KPTS.10067-12-1960, tertanggal 27 Desember 1960. Gagasan itu mempunyai latar belakang yang sangat mendesak, terutama karena keterkaitannya dengan masalah Irian Barat, yang pada waktu itu masih menjadi sengketa dengan Belanda. Untuk merealisasikan skep Kepala Staf Angkatan Darat tersebut, maka selanjutnya dibentuklah kelompok kerja yang diketuai oleh Deputi 1 Kasat, Brigjen TNI Soeharto, yang beranggotakan antara lain, Kolonel Ahmad Wiranata Kusuma dari Pamen Deputi 1 Kasat, Letkol Infantri Slamet Sudibyo dari Pama SUAD yang ditugaskan menyusun orgas personel CADU AD, Letkol Infantri Muardi dari Kodam 7 Diponegoro yang ditugaskan menyusun orgas tercadu AD, Letkol Infantri Amir Mahmud dari Kodam 6 Siliwangi yang ditugaskan menyusun orgas LAT dan OPS, Letkol Infantri Sugoro dari Pamen SUAD yang ditugaskan menyusun orgas LOK, Mayor Infantri Joko Basuki dari Pamen SUAD yang ditugaskan menyusun orgas intelijen. Pada awal tahun 1961 tepatnya tanggal 6 Maret 1961, telah diresmikan Cadangan Umum Angkatan Darat atau CADU AD, di mana Maijen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Kora 1 CADU AD,
sedangkan kepala stafnya dijabat oleh Brigjen TNI Ahmad Wiranata Kusuma. Untuk pengisian personel Korra 1 Cadu AD diambil dari kodam-kodam, dari pendidikan dasar masing-masing kecabangan. Sehingga akhirnya Korra 1 Cadu AD mempunyai kekuatan 1 divisi infanteri dengan memiliki pasukan inti 1 brigade para, satuan Banpur dan satuan Banmin. Pada tanggal 19 Desember 1961, bertepatan dengan pelantikan para taruna Akmil di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara Papua di Irian Barat. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan 3. Bersiap-siap untuk mengadakan mobilisasi umum. Dalam usianya yang masih muda, Korra 1 Cadu AD diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Menindaklanjuti tugas penting tersebut, maka di awal tahun 1962, dibentuklah Komando Mandala di wilayah timur Indonesia, dengan markas besarnya di Ujung Pandang, dengan Panglima Mandalanya yaitu Brigjen TNI Soeharto, dengan tugas tambahan sebagai Deputi 1 Kasat untuk wilayah timur. Dalam operasi ini, melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sukarelawan, dan massa rakyat, dengan sandinya, Operasi Jaya Wijaya. Misi dari Operasi Jaya Wijaya ini, untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda dengan mengadakan perang terbuka, jika perundingan perdamaian dengan Belanda di New York mengalami kegagalan. Berdasarkan pengalaman dari Komando Mandala ini, maka Maijen TNI Soeharto membuat telahan staf, yang intinya, perlunya dibentuk pasukan cadangan strategis. Akhirnya, gagasan ini disetujui, maka berdasarkan Skep Kasat Nomor, KPTS 178-2-1963, tertanggal 19 Februari 1963, diputuskan, bahwa Korra 1 Cadu AD, resmi menjadi Kostrad, kepanjangan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Dengan tugas pokoknya untuk melaksanakan operasi militer baik secara berdiri sendiri, maupun bagian dalam suatu operasi gabungan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran Kostrad ini, identik dengan mitos lahirnya Gatot Kaca dalam cerita pewayangan. Pada awal lahirnya, Kostrad sudah diberi kepercayaan melaksanakan tugas operasi dengan sukses di Irian Barat. Ini merupakan suatu gemblengan pengalaman seperti gemblengan Gatot Kaca, yang digodok dalam Kawah Candra di Muka, yang akhirnya keluar menjadi ksatria yang gagah berani, memiliki otot kawat tulang besi, pilih tanding disegani lawan maupun kawan. Saudaraku, demikian tadi telah kita simak bersama, sejarah kelahiran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau disingkat dengan Kostrad, selaku satuan tempur dari TNI Angkatan Darat Republik Indonesia.